Air mengalir ke tempat yang rendah, tidak pernah melawan, tetapi selalu menemukan jalannya, kata Lao Tzu. Kata-kata sederhana ini menyimpan renungan mendalam tentang bagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Seperti air yang tak pernah memaksakan kehendak, kita pun seringkali dihadapkan pada perubahan yang tak terduga. Rencana yang matang, harapan yang tinggi, terkadang berbenturan dengan realita kehidupan yang tak selalu sesuai keinginan. Kita merasa kecewa, frustasi, bahkan takut. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa ini terjadi? Apa yang salah? Bergema dalam benak kita. Namun, Lao Tzu mengajarkan kita untuk melepaskan. Ketika kita melepaskan apa yang kita miliki, kita menerima apa yang kita butuhkan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi membuka diri terhadap kemungkinan baru. Seperti air yang menyesuaikan diri dengan wadahnya, kita pun perlu fleksibel dalam menghadapi perubahan. Terkadang, keinginan kita yang terlalu kuat justru menghalangi datangnya hal-hal baik. Dengan melepaskan genggaman erat pada ekspektasi, kita memberi ruang bagi kehidupan untuk mengarahkan kita ke jalan yang seharusnya. Air adalah yang paling lembut, tetapi mampu mengalahkan yang paling keras, ujar Lao Tzu. Kelembutan air mengajarkan kita untuk tidak melawan arus perubahan, melainkan mengalir bersamanya. Menerima perubahan dengan lapang dada, mencari hikmah di balik setiap kejadian, dan terus bergerak maju. Ketahuilah kapan harus berhenti, maka kita akan terhindar dari bahaya. Dalam menghadapi perubahan, kita perlu mengenali batasan diri dan berhenti memaksakan kehendak. Ketenangan dan kedamaian akan hadir ketika kita berhenti melawan arus dan belajar untuk mengikuti alur kehidupan. Setiap hari, kita menghadapi perubahan, baik yang kecil seperti cuaca yang berubah maupun yang besar seperti pindah tempat tinggal atau memulai pekerjaan baru. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Bayangkan, hidup kita seperti sungai yang terus mengalir. Kadang deras, kadang tenang, tetapi selalu bergerak mengikuti alurnya. Seperti halnya sungai, kita tidak bisa menghentikan aliran waktu atau menghindari perubahan, karena perubahan adalah bagian dari kodrat kehidupan. Namun, mengapa perubahan seringkali membuat kita cemas atau stres? Hal ini terjadi karena manusia cenderung menolak hal-hal yang di luar kendali mereka. Kita memiliki rencana, harapan, dan ekspektasi tertentu, sehingga ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita merasa kecewa atau bahkan marah. Filsuf Lao Tzu mengajarkan bahwa daripada menolak perubahan, kita sebaiknya belajar untuk menerimanya. Beliau berkata, jangan menolak perubahan, karena penolakan hanya akan membawa kesedihan. Dengan kata lain, perubahan meskipun tidak selalu nyaman, seringkali membawa peluang baru yang tak terduga. Bayangkan, Anda sedang liburan, tetapi cuaca buruk tiba-tiba datang. Jika Anda terus mengeluh dan kesal, pengalaman liburan itu menjadi tidak menyenangkan. Namun, jika Anda menerima kenyataan tersebut dan mencari cara lain untuk menikmati waktu yang ada, Anda tetap bisa merasakan kebahagiaan. Begitu pula dalam hidup. Dengan menerima perubahan, kita membuka diri untuk menerima kebahagiaan dalam berbagai bentuk. Lao Tzu mengajak kita untuk menerima kenyataan seperti apa adanya, mengalir bersama kehidupan secara alami. Hal ini bukan berarti menyerah atau pasrah, melainkan melatih diri untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Ketika Anda puas menjadi diri Anda sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Demikian kata Lao Tzu. Penerimaan ini membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai dan percaya diri. Dalam pekerjaan atau hubungan pribadi,
Misalnya, seringkali kita menemui hambatan yang membuat rencana tidak berjalan sesuai harapan. Daripada larut dalam kekecewaan, kita bisa belajar mencari sisi positif, mengambil pelajaran, dan mencari solusi yang kreatif. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diri untuk bangkit dari tantangan. Dalam ajarannya, Lao Tzu menggunakan air sebagai simbol fleksibilitas dan ketenangan. Dalam Tao Te Ching, ia menyatakan bahwa manusia yang bijak seperti air yang paling lembut mampu mengatasi batu yang paling keras, katanya. Air tidak melawan arus, melainkan mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Ketika menghadapi rintangan, air tidak berhenti tetapi mencari jalan baru, mengalir dengan tenang dan pasti. Kita bisa meneladani sifat air ini, menjadi fleksibel, menerima perubahan, dan tetap tenang menghadapi tantangan. Dengan melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, kita memberi diri kesempatan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas dan menemukan kebijaksanaan dalam setiap momen. Lao Tzu juga berkata, ketika saya melepaskan apa yang saya inginkan, saya menerima apa yang saya butuhkan. Ungkapan ini mengajarkan pentingnya melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Terkadang keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataan atau kebutuhan sejati. Dengan melepaskan, kita membuka diri untuk menerima hal-hal yang benar-benar bermakna dan menemukan kedamaian dalam hidup. Sekarang, mari kita belajar untuk hidup seperti air. Mengalir mengikuti alur kehidupan, menerima perubahan dengan hati yang lapang, dan tetap mencari jalan meskipun menghadapi rintangan. Ketika kita mampu menjalani hidup dengan cara ini, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kebijaksanaan dalam setiap langkah perjalanan kita. Seperti kata Lao Tzu, dalam kelembutan ada kekuatan yang luar biasa. Lalu, bagaimana kita dapat menerima perubahan tanpa penolakan? Alasan utama kita sering menolak perubahan adalah karena ketakutan terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui atau tidak dapat kita kendalikan. Zona nyaman memberikan rasa aman, sehingga ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita sering merasa terancam. Bayangkan, kamu sudah terbiasa dengan rutinitas harian yang membuat kamu nyaman, tetapi tiba-tiba muncul situasi yang memaksa kamu untuk mengubah semuanya. Perubahan ini seringkali menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian. Misalnya, atasan memberikan kamu proyek besar yang harus segera diselesaikan. Atau kamu diharuskan untuk pindah tempat tinggal karena suatu alasan. Reaksi pertama yang sering muncul adalah stres dan penolakan terhadap perubahan tersebut. Hal ini terjadi karena kita cenderung merasa lebih nyaman dengan situasi yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Lao Tzu pernah berkata, jangan menolaknya karena akan menimbulkan kesedihan. Bayangkan, jika setiap kali ada perubahan, kita selalu menolaknya dan merasa kesal. Apa yang akan terjadi? Kita akan terus terjebak dalam rasa frustasi dan kesedihan karena energi kita terbuang sia-sia hanya untuk melawan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita ubah. Pada akhirnya, kita sendiri yang akan rugi. Lalu, bagaimana menghindari penolakan terhadap perubahan? Sadari bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Hidup ini tidak pernah benar-benar statis. Segala sesuatu terus berubah, baik kita suka atau tidak suka. Dengan menerima fakta ini, kita sudah melangkah setengah jalan menuju kedamaian batin. Lalu, ubah cara pandang terhadap perubahan. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, anggap perubahan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan menemukan hal baru. Misalnya, jika atasan Anda memberikan proyek besar, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan atau mengasah keterampilan baru. Lao Tzu juga mengajarkan, biarlah sesuai dengan kenyataan. Artinya, daripada melawan apa yang terjadi, belajarlah untuk menerima dan menyesuaikan diri.
ini bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi bersikap terbuka dan fleksibel terhadap situasi yang ada. Sebagai contoh, jika rencana piknik kamu terganggu oleh cuaca buruk, daripada kecewa, rencanakan aktivitas indoor yang tetap menyenangkan. Ada sebuah pelajaran dari seorang petani tua yang sangat menginspirasi. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang petani tua yang bijaksana. Suatu hari, kuda satu-satunya miliknya melarikan diri. Tetangga-tetangganya yang penasaran segera datang untuk melihat dan berkata, "Betapa malangnya dirimu kehilangan satu-satunya kuda." Namun, petani itu dengan tenang menjawab, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Beberapa hari berlalu, dan kejadian mengejutkan pun terjadi. Kuda yang hilang itu kembali membawa serta beberapa kuda liar. Para tetangga yang mendengar kabar tersebut berkerumun di halaman rumah petani. Dengan nada kagum, mereka berkata, "Betapa beruntungnya kamu mendapatkan begitu banyak kuda tambahan." Tetapi petani itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Hari berikutnya, saat anak laki-lakinya mencoba menjinakkan salah satu kuda liar, ia terjatuh dan kakinya patah. Peristiwa ini membuat para tetangga kembali datang dengan penuh simpati. "Betapa buruknya nasibmu, anakmu terluka parah," mereka berseru. Lagi-lagi, petani tua itu hanya menjawab dengan tenang, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Waktu pun berlalu. Beberapa minggu kemudian, tentara kerajaan datang ke desa untuk merekrut pemuda-pemuda sehat sebagai prajurit. Anak petani yang masih terluka tidak dimasukkan ke dalam daftar. Para tetangga kembali berkumpul di rumah petani dan berkata, "Betapa beruntungnya anakmu tidak diambil menjadi tentara." Namun, seperti biasa, petani itu hanya menjawab, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Cerita ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Apa yang tampak seperti musibah bisa jadi membawa keberuntungan, dan apa yang terlihat sebagai keberuntungan bisa saja membawa tantangan. Hidup penuh dengan perubahan yang seringkali tidak dapat kita prediksi. Maka, mengapa terburu-buru menilai sesuatu sebagai buruk atau baik? Kadang, kita hanya perlu menjalani hari dengan sabar dan percaya bahwa waktu akan menunjukkan makna sebenarnya dari setiap kejadian. Dengan sikap yang lebih terbuka dan menerima, kita dapat melihat bahwa setiap perubahan membawa peluang dan pelajaran baru. Belajarlah untuk menerima kenyataan dengan hati yang lapang, dan kamu akan menemukan kedamaian serta kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Lao Tzu mengajarkan, air mengalir ke tempat rendah tidak pernah melawan, tetapi selalu menemukan jalannya. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti aliran kehidupan secara alami. Ini berarti kita perlu belajar untuk tidak bersikap terlalu keras kepala atau kaku dalam menghadapi hidup. Jika kita terus melawan arus, kita hanya akan merasa lelah dan frustasi. Sebaliknya, dengan mengikuti aliran, kita dapat menemukan cara yang lebih mudah dan harmonis untuk mencapai tujuan. Bayangkan, hidup seperti sungai. Sungai mengalir mengikuti kontur tanah, tidak melawan, tapi selalu mencari jalan. Kadang harus berbelok atau melewati batu, tapi pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Dalam konteks ini, Lao Tzu mengingatkan kita bahwa fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Saat menghadapi rintangan, daripada melawan dengan amarah, coba cari jalan lain yang lebih sesuai dengan keadaan. Menerima kenyataan adalah salah satu pelajaran paling menantang dalam hidup, tetapi juga paling penting. Mungkin kita sering mendengar nasihat seperti, terima saja kenyataannya. Namun, menerapkannya seringkali tidak mudah. Kita cenderung terjebak dalam keinginan untuk mengubah apa yang sudah terjadi atau berharap semuanya berbeda. Seperti kata Lao Tzu, biarlah berjalan sesuai kenyataan. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali kita.
Ketika kita menerima hal itu, kita bisa lebih damai dan fokus pada apa yang masih bisa kita lakukan. Lao Tzu juga mengibaratkan hidup seperti segenggam pasir. Semakin keras kita menggenggam, semakin banyak yang jatuh. Namun, jika kita rileks, pasir itu tetap ada di tangan kita. Dengan kata lain, menerima kenyataan tanpa perlawanan yang berlebihan memungkinkan kita menjalani hidup dengan lebih damai dan seimbang. Salah satu cara terbaik untuk menerima kenyataan adalah melalui latihan mindfulness atau kesadaran penuh. Latihan ini mengajarkan kita untuk hadir di saat ini tanpa menghakimi atau melawan apa yang terjadi. Misalnya, ketika merasa cemas, cobalah duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada perasaan saat itu. Biarkan perasaan itu ada tanpa mencoba mengubahnya. Seperti kata Lao Tzu, jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di saat ini. Dengan mempraktekkan mindfulness, kita belajar menerima kenyataan dengan lebih lapang, hidup sepenuhnya di saat ini, dan melepaskan beban pikiran yang tidak perlu. Lao Tzu juga mengingatkan kita untuk belajar dari alam. Alam tidak terburu-buru, tetapi semuanya tercapai. Pohon, misalnya, tumbuh mengikuti musim dan lingkungan, tidak terburu-buru, tetapi tetap kokoh. Kita bisa meneladani cara alam menerima kenyataan dengan sabar dan alami. Dalam kehidupan, pendekatan ini mengajarkan kita untuk bersabar dengan proses, menyadari bahwa setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Menerima kenyataan tidak berarti berhenti berusaha, tetapi lebih kepada bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Dengan sikap ini, kita dapat menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan jalan terbaik untuk terus maju. Ingatlah, perubahan dan kenyataan adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawa pelajaran berharga. Seperti yang diajarkan Lao Tzu, cara untuk maju adalah dengan berjalan bersama aliran, bukan melawannya. Mari kita jalani kehidupan dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Sekarang, kita akan membahas salah satu ajaran penting dari Lao Tzu, yaitu mengalir bersama air. Meskipun terdengar sederhana, prinsip ini sangat dalam dan memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita menjalani kehidupan. Bayangkan, hidup kita seperti sungai yang terus mengalir. Sungai tidak pernah berhenti dan selalu menemukan jalannya sendiri. Ketika menghadapi rintangan seperti batu, ia tidak melawan atau frustasi. Sebaliknya, sungai dengan tenang mencari cara untuk mengalir di sekitarnya atau melewatinya. Lao Tzu berkata, air yang lembut dan fleksibel dapat mengalahkan batu yang keras dan kaku. Fleksibilitas adalah kekuatan sejati. Dengan belajar mengalir seperti air, kita dapat menghadapi rintangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan, menemukan solusi tanpa memaksakan diri, dan tetap maju tanpa kehilangan arah. Lao Tzu menggambarkan kebijaksanaan seperti air dalam kitab Tao Te Ching. Manusia yang bijaksana seperti air. Air mengalir ke tempat yang rendah, tempat yang dihindari oleh banyak orang, dan karena itu mendekati Tao. Ini mengajarkan kita untuk mengikuti alur kehidupan dengan rendah hati, tanpa melawan arus yang tidak perlu. Seperti yang diungkapkan Lao Tzu, ketika kamu menyadari tidak ada yang kurang, seluruh dunia menjadi milikmu. Dengan sikap menerima dan mengikuti, kita dapat hidup lebih damai dan bijaksana. Sekarang, mari kita telaah bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Air mampu menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Ketika dituangkan ke dalam gelas, ia mengikuti bentuk gelas itu. Ketika dituangkan ke dalam botol, ia berubah sesuai bentuk botol. Lao Tzu berkata, dalam fleksibilitas ada kekuatan. Dari sini, kita belajar pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Saat rencana kita tidak berjalan seperti yang diharapkan, daripada kecewa atau marah, kita bisa mencoba menyesuaikan diri dengan situasi baru dan mencari alternatif untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan ketenangan
dan adaptasi yang bijak. Yang kedua, mengatasi rintangan dengan tenang. Ketika air bertemu batu di sungai, ia tidak melawan atau berhenti. Ia mengalir di sekitar batu dengan tenang, tanpa membuang energi. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, yang lembut dapat mengalahkan yang keras. Kita juga dapat meniru pendekatan ini saat menghadapi masalah. Daripada bersikeras melawan atau memaksakan kehendak, kita bisa mencari solusi lain yang lebih efisien dan bijaksana. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menghemat energi, tetapi juga meningkatkan peluang untuk menemukan solusi terbaik. Yang ketiga, mengikuti aliran alamiah. Air selalu mengikuti gravitasi, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ia tidak pernah mencoba melawan hukum alam. Lao Tzu mengingatkan, ketahui kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan segalanya berjalan sendiri. Begitu pula dalam hidup. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk melawan sesuatu yang tidak bisa diubah, kita bisa belajar menerima kenyataan dan mengikuti alur kehidupan. Misalnya, saat menghadapi situasi yang tidak ideal, cobalah untuk mencari cara terbaik untuk beradaptasi dan melanjutkan perjalanan. Yang keempat, ketenangan di tengah kesulitan. Meskipun permukaan air terkadang berombak, bagian bawahnya tetap tenang. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga ketenangan batin dalam situasi sulit. Seperti kata Lao Tzu, ketika kamu tenang, kamu mengalir dengan kehidupan. Ketika kita dihadapkan pada stres atau tekanan, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tenangkan pikiran. Dengan menjaga ketenangan, kita dapat berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih bijak. Yang kelima, kerendahan hati. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah, tempat yang sering dihindari oleh banyak orang. Ini mencerminkan kerendahan hati yang menjadi ciri manusia bijaksana. Dalam kata-kata Lao Tzu, kerendahan hati adalah akar dari kebesaran. Kita bisa mempraktikkan ini dengan tidak terlalu terobsesi pada pengakuan atau pencapaian. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar bermakna dan memberikan dampak positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Intinya, mengalir seperti air berarti menjalani hidup dengan fleksibilitas, ketenangan, dan kerendahan hati. Ajaran ini membantu kita menghadapi tantangan dan perubahan dengan cara yang lebih bijaksana dan damai. Seperti kata Lao Tzu, jalani hidup dengan sederhana, tindakan besar dimulai dari langkah kecil. Ingat, hidup adalah perjalanan yang penuh dinamika. Dengan meniru sifat air, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di sepanjang perjalanan ini. Semoga ajaran ini memberi inspirasi dan kebijaksanaan bagi kita semua. Sekarang, apa perubahan terbesar yang pernah Anda alami? Bagikan cerita Anda di kolom komentar dan mari kita belajar bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.